Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwanafiddin azakumullah, telah diuraikan pada majelis yang pertama tentang bai'ud dain, riba dain, riba terkait dengan utang piutang, dan riba qarab, riba yang terkait dengan pinjam meminjam. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, praktek ribawi pada utang piutang dan pinjam meminjam ini dikemas sedemikian rupa dengan beragam akad. Sesungguhnya ketika ditelusuri lebih dalam, itu termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Tampilannya Islami, batinnya ribawi. Barakallahu fikum. Di antara praktek ribawi yang terjadi adalah, sebagai contoh barakallahu fikum, seseorang memerlukan sebuah barang. Saya memerlukan HP. Lagi perlu HP, merek apa ini? Samsung, udah lewat zamannya Samsung. Oppo. Ya wis, Oppo lah wis. Memerlukan HP yang namanya Oppo, tipe ini. Saya nggak punya uang. Saya lewat sama teman saya ini, si Fulan. Saya bilang sama dia, saya pengen punya HP Oppo yang begini. Harganya di counter itu sekitar 2,5 juta. Ya her, kata dia. Zen, HP Oppo tadi ana jual ke antum 3 juta. Tempo sebulan. Zen, maksudnya gimana? Saya talangi dulu. Tapi anak jual ke antum 3 juta. Ya kan, boleh. Deal ya, deal. HP Oppo sekian, di counter harga 2,5, anak sedangkan ke anak jual ke antum 3 juta. Deal, Zen. Ini ambil. Nanti pilih yang di counter itu. Anak pilih. Beres. Ini bayar. Ini riba. Dikarenakan teman saya tadi tidak memiliki HP-nya, itu HP-nya orang counter. Dia membuat akad dengan saya sebelum memiliki HP tadi. Itu hakikatnya adalah pinjam 2,5 kembali 3 juta, tengah-tengahnya HP Oppo. Riba. Solusinya dia harus beli dulu. Dia pulaan HP tadi, jual ke anak. Mau dia jual untung boleh, nggak juga boleh, tapi belum mengikat. Ketika saya mengatakan apa nggak jadi, anak pikir-pikir mending 2 juta atau beli yang lain, apa nggak jadi. Itu resikonya dia sebagai seorang menjual, karena mengikat. Atau ternyata ada yang nawar ke dia lebih tinggi, 3,1, dijual ke orang lain, nggak ada masalah, saya nggak boleh marah, karena belum ada ikatan akad. Tapi ketika mengadakan akad di awal, itu namanya riba. Hakikatnya 2,5 dibayar 3 juta. Hati-hati, ini cukup banyak ya Pak. Termasuk riba barakallahu fikum adalah pinjam meminjam barakallahu fikum yang disertai dengan akad bagi hasil. Namanya mudharabah. Ini yang terjadi banyak di bank-bank syariah. Semua nasabah-nasabah yang datang ke sana yang menginginkan pinjaman uang, pinjaman bank, ya dicek dulu ini nasabahnya ini bisa balik apa orai. Kalau nasabahnya cek-cek ini jangan. Nasabahnya berprospek, nah. Pak, ini akadnya Pak. Bapak pinjam uang kepada kami 100 juta. Betul Pak? Iya. Untuk apa Pak? Untuk usaha lah, bisnis ini gitu, ya Pak.
Ini Pak ya akadnya Pak ya, tidak ada sedikit pun yang namanya bunga Pak, 0%. Bapak pinjam kepada kami 100 juta, tempo setahun, bayar juga sama 100 juta. Siapa ya? Nggak ada bunga. Zen. Tapi Pak di kita ini kita kasih akad mudharabah. Saya sebagai mudharib pemodal, Anda selaku pengelola. Nanti kita sepakati bagi hasilnya nanti untuk kami 30%, untuk jenengan selaku pengelola 70%. Sepakat Pak? Ya kan sepakat. Mudharabah. Sudah. Dia jalani usaha dia. Menguntungkan. Maka dari keuntungan yang ada, bank 30%, dia 70%. Sampai akhir tahun nanti, jatuh tempo, sang nasabah mengembalikan pinjaman tadi. Ini riba. Lebih kejam daripada ribanya bank konvensional. Kalau bank konvensional itu jelas, pinjam 100 juta, bunganya 1% tiap bulan. Ketemunya berapa? 1 juta tiap bulan. Paham ya? 1 juta tiap bulan. Ditentukan langsung nominalnya. Riba jahiliyah. Yang ini sesungguhnya bukan mudharabah, akad pinjam meminjam. Terbukti apa? Harus balik. Uangnya harus balik. Modal yang dari bank harus balik. Ketika mengalami kerugian harus dikembalikan tuh uang tadi. Kalau nggak bisa balik akan diaudit kekayaan dia. Dijual semua yang dia miliki untuk mengembalikan uang bank tadi itu. Betul? Ketika nggak punya harta apa-apa, ini yang harus dipahami baik-baik dari pihak bank, mendapatkan dana talangan dari Bank Dunia, kalau itu kurang dari sekitar 2M atau 3M, dia 100 juta itu diambil dari dana talangan tadi itu. Intinya harus balik. Dalam keadaan sistem mudharabah dalam Islam, ketika ada kerugian itu ditanggung oleh modal. Modal bisa berkurang bahkan habis. Pengelola nggak dapat apa-apa. Yang ini modal harus dikembalikan. Maka akad mereka yang mengatakan mudharabah itu salah. Hakikatnya adalah akad pinjam meminjam. Utang 100 juta untuk usaha dia dengan bunga bagi hasil 30% untuk bank. Oh, ngorok. Antum jangan uang 100 juta dalam sebulan menguntungkan, bisa menghasilkan barakallahu fikum 10 juta. 3 juta untuk bank. Masya Allah usahanya antum ini booming ini. Bulan berikutnya bisa menghasilkan 50 juta. Besar ya akhi. Bank 15 juta. Bulan yang ketiga Masya Allah 100% keuntungan antum. Antum untung 100 juta. Bank berapa? 30 juta. Kamu 70 juta. Gorok. Dan hakikatnya bukan mudharabah, tetapi pinjam meminjam yang ada unsur kemanfaatan. Hakikatnya adalah pinjam 100 juta, kemanfaatannya bagi hasil 30% untuk pihak bank. Gorok. Zahirnya Islami, batinnya ribawi, lebih sadis, lebih kejam daripada konvensional. Hati-hati. Jangan terpesona dengan zahirnya. Mudharabah, kalimat-kalimatnya Masya Allah syar'i gitu ya Pak. Tapi ketika ditelusuri ternyata dia adalah riba. Allahul musta'an. Dipahami insyaallah ya. Barakallahu fiik. Naam. Ada lagi akad-akad yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita. Ana pinjam uang sama fulan. Nah, pinjam uang 10 juta sama si fulan. Ya akhir ana pinjamnya antum 10 juta. Tapi mobilnya antum mau saya pakai seharian Ustaz. Kita orang mau pulang kampung. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini?
Apa ribanya? Kemanfaatan mobil tadi. Lain halnya kalau disewa dengan harga standar. Dipahami ini? Datang lagi kepada yang lain. Ana lagi butuh fulus. Ingin. Antum punya enggak? Antum butuh berapa, Ustaz? Ya 100 juta lah. Udah usahanya. Ya kan? Ana pinjemi antum 100 juta, Ustaz. Tapi beli dulu herbal saya ini, Ustaz. Nanti harus beli herbal saya paling tidak ya 10 juta lah. Belinya itu. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ini? Kok diem? Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Dia meminjami saya terkait dengan pembelian saya. Coba kalau saya nggak beli ke dia, nggak bakal diutangi sama dia. Itu kemanfaatannya adalah ya justru. Kalau pinjam saja, tidak ada bunga, nggak ada kemanfaatan, la kuantitas wala kualitas. Difahami insyaallah ya. Jual beli saja. Jangan kaitkan dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Al-muhim banyak sekali praktek-praktek ribawi yang sesungguhnya riba utang piutang atau riba pinjam meminjam, tapi dipoles-poles dengan sedemikian rupa. Maka jangan langsung percaya dengan bahwasanya ditelusuri terlebih dahulu bagaimana hakikat aslinya. Barakallahu fikum. Riba yang berikutnya. Nambah sekarang ribanya ini. Riba yang berikutnya ialah disebut dengan riba al-bai'. Riba al-bai', riba dalam bentuk akad jual beli. Jadi kalau utang piutang, ini pinjam meminjam, yang ini jual beli. Riba al-bai', riba yang terjadi pada jual beli. Riba yang ada pada jual beli, barakallahu fikum, ada dua macam. Yang pertama riba nasi'ah, yang kedua riba fadl. Dua-duanya haram. Kalau riba nasi'ah dengan kesepakatan para fuqaha, kalau riba fadl dengan pendapat jumhur ulama. Sebagian salaf yang pernah membolehkan riba fadl rujuk dari pendapatnya. Khulasanya semuanya haram. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah ialah, barakallahu fikum, adanya tempo, jedah waktu untuk sesuatu yang dipersyaratkan harus serah terima di tempat atau kontan. Adanya tempo atau jeda waktu untuk sebuah akad yang semestinya kontan atau serah terima di tempat. Jeda waktu, tempo itu namanya apa? Nasi'ah. Adapun yang namanya riba fadl ialah ada selisih nominal, selisih takaran, selisih ukuran, selisih jumlah, selisih untuk sesuatu akad yang seharusnya semisal. Yang seharusnya semisal ada selisih padanya. Selisih itu namanya apa? Fadl. Ketika ada dua-duanya, maka terkumpul dua-duanya. Ada tempo yang semestinya kontan nasi'ah, di saat yang sama ada selisih yang semestinya semisal fadl, dua-duanya. Itu gambaran lebih umum demikian. Baik, rinciannya adalah perlu dipahami al-asnaf ar-ribawiyah, barang-barang yang terkena hukum riba itu diikhtilafkan oleh para ulama. Kita bicara yang ada dalam hadis ya. Adapun yang ada dalam hadis, yang dinaskan langsung dalam hadis, itu ada 6. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahab wal-fiddah bil-fiddah wal-burr bil-burr wasy-sya'iru bis-sya'ir
wat tamru bit tamr, wal milhu bil milh. 6 ya. Emas dengan emas, perak dengan perak, pur, tepung gandum dengan tepung gandum, syair, biji syair dengan biji syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Emas, perak, pur, syair, kurma, garam. Mithlan bimithlin, harus semisal timbangan dan takarannya. Yadan biyadin, harus tangan dengan tangan, artinya kontan. Faman zada wistazada faqad arba, barang siapa yang menambahi atau minta tambahan, maka dia jatuh dalam riba. Al-akhid wal mu'ti fihi sawa, yang ngasih, yang minta, semuanya sama hukumnya, terkena riba. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim juga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu warḍah dengan lafaz mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin, semisal harus sama dan tangan dengan tangan, kontan. Ini jelas, belum mengatakan setelah itu. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَتْ يَدًا بِيَدٍ. Apabila berbeda jenisnya, maka silahkan kamu jual beli sekehendak kalian selama tangan dengan tangan, yakni kontan, serah terima di tempat. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah asnaf ribawiyah. Kalau menggunakan riwayat dalil ada 6. Emas, perak, tepung gandum pur, biji syair, kurma dan garam. Para ulama sekarang barakallahu fikum memasukkan jenis yang ke-7, yaitu mata uang, baik mata uang kertas atau mata uang logam, mata uang yang dipakai untuk alat bayar. Mereka masukkan dalam asnaf ribawiyah dikarenakan memiliki fungsi yang sama dengan emas dan perak pada masa itu. Pada waktu itu emas, perak untuk alat bayar, emas uang dinar, perak uang dirham. Maka sekarang ini mata uang yang ada yang beredar dimasukkan dalam kategori yang sama dengan emas dan perak, terkena hukum riba. Dipahami soalnya ya? Masing-masing mata uang jenis sendiri-sendiri, rupiah sendiri, real sendiri, dolar sendiri. Ini jenis yang beragam. Barakallahu fikum. 6 jenis. Di sini barakallahu fikum ada beberapa keadaan yang perlu dipahami. Dan untuk memahamkan barakallahu fikum, kita perlu mengklasifikasi barang-barang yang kena riba itu menjadi 2. Ada 2 kisim. Semoga antum tergambar ya. Soalnya kono bore iki. Karena enggak ada apa-apa tulisnya. Barang-barang yang kena riba dibagi 2 oleh para ulama, ala qismain. Yang pertama disebut dengan qismun naqdain. Bagian pertama ini alat bayar, namanya naqdain, meliputi uang, mata uang, emas, perak. Ini kisim sendiri. Al-qismu tsani yang kedua disebut dengan qismul at'imah. Masalah makanan, ada tepung pur, ada biji syair, ada kurma, ada garam. 4 ya, 2 kisim. Tayyib. Di sini ada beberapa kaidah penting. Yang pertama, apabila terjadi akad jual beli dari barang yang semisal nih, seperti jual beli emas bayar emas, zahab bidhahab, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, atau di sini kurma dengan kurma, garam dengan garam, tepung gandum pur dengan pur, syair dengan syair, namanya semisal. Maka di situ harus terpenuhi 2 syarat. Saya ulangi lagi, ketika terjadi akad jual beli barang yang semisal, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum, syair dengan syair, semisal, maka 2 persyaratan. Yang pertama ialah at-tamatsul,
harus semisal, harus sama nominalnya atau takarannya. Yang dikatakan selalu mithlan bi mithlin sawaan bi sawain. Dipahami ya? Emas segram juga dengan segram, perak segram juga dengan segram, uang 100 juga dengan 100, korma sekilo dengan sekilo, demikian seterusnya. Harus semisal nominalnya atau timbangan takarannya. Paham ini? Ketika terjadi selisih nominal atau timbangan, namanya riba. Lo kok diem? Namanya riba fadl. Ini selisih namanya fadl. Kalau tempo namanya nasi'ah. Ketika terjadi selisih nominal atau timbangan takaran, namanya riba fadl. Antum mau beli fulus pecahan ribuan 100.000, dengan uang 100.000 pecahan yang merah melati itu, melati ya sekarang ya, apa? Enggak, yang merah gitu ya. Pecahan 100.000-an mau dipakai dibeli dengan pecahan ribuan. Apa syaratnya? Semisal 100 juga harus dengan 100. Ketika antum beli pecahan ribuan tadi 105, 110, hukumnya apa ini? Riba. Riba apa namanya ini? Riba fadl. Selisih di situ. Mudah enggak? Nah, antum beli emas. Emasnya ini dalam bentuk perhiasan kalung. Beratnya sekitar 3 gram. 24 karat. Mau kamu beli dengan emas yang kamu miliki juga dalam bentuk gelang. Gelangnya ini sekitar 4 gram 24 karat. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Kenapa kau riba? Selisih. Berapa tadi selisihnya, Evan? 1 gram. Riba apa namanya ini? Riba fadl. Demikian seterusnya. Antum beli kurma, bayar kurma. Antum punya kurma sugari, sekilo, mau dijual sama orang. Anak nggak punya fulus. Anda punya apa? Anak punya kurma burni. Berapa itu punya kurma burni? 1,5 kilo. Tayyib, ini kurma sukari 1 kilo, kurma burni 1,5 kilo. Hukumnya apa ini? Ya kok diem? Hukumnya apa ini? Kenapa kok riba? Ada selisih. Dikarenakan kurma terkena hukum riba dan dia semisal kurma dengan kurma. Harusnya apa ini? 1 kilo bayar 1 kilo. Ada selisih 0,5 kilo. Riba. Namanya riba apa ini? Riba fadl. Demikian seterusnya. Ini kaidah pertama. Ketika terjadi akad jual beli barang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, demikian yang pada makanan tadi itu harus semisal. Ini syarat pertama. Kalau ada selisih namanya apa ini? Riba fadl. Syarat yang kedua ialah harus kontan, diserahkan di tempat akad, ya dan biadin, serah terima di tempat. Yang dikatakan sama Rasul, ya dan biadin, tangan dengan tangan. Ini barangmu, mana barangku. Ini barangku, mana barangmu. Ini emasku, mana emasmu. 2 syarat. Ketika ada tempo di situ, namanya apa? Nasi'ah. Riba nasi'ah. Barakallahu fikum. Difahami ya kawan? Lu kok diem? Difahami insyaallah ya. Saya mau beli emasnya antum, untuk nyonya terutama laki-laki nggak boleh pakai emas. Mau beli emas, antum juragan emas, toko emas. Mau beli emas dari antum itu dalam bentuk kalung, dalam bentuk gelang sama cincin. Total semuanya berapa ini? 10 gram. 10 gram. Ana mau bayar sama emasnya ana. Saya punya emas lantakan ini. Salah. Sama 10 gram. Emas lantakannya itu 10 gram. Tapi Pak Den ya, ana ambil dulu kalungnya segala macam, nanti Pak Den nanti sore ana kasihkan ke antum emas lantakannya tadi. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Kenapa? Ada bawah namanya ini?
Riba nasi'ah. Kenapa kok riba nasi'ah? Ada selisih tempo, jeda waktu di situ, tempo di situ. Nasi'ah. Dipahami ya? Nah, ketika terjadi dua-duanya, maka terjadi padanya riba nasi'ah dan riba fadl. Sudah tempo selisih lagi, maka terkena dua riba sekaligus. Dipahami ini Pak ya? Ini kaidah pertama. Ketika terjadi akad jual beli dari barang-barang riba tadi itu, yang semisal, maka dua syarat. Harus semisal, nominal takarannya, ada lebih riba fadl. Yang kedua, harus serah terima di tempat, ada tempo, namanya riba nasi'ah. Ada dua-duanya, maka terkena dua riba sekaligus. Ini yang pertama. Dipahami sampai sini ya? Baik. Kaidah kedua. Ini berlaku untuk masing-masing kisim. Apabila terjadi akad jual beli dari barang sejenis tapi grupnya sama. Beli emas bayar perak. Ini kan beda jenis ya. Apaan? Beda jenis. Beda jenis. Tapi di bagian yang sama, grup yang sama. Beli emas bayar perak. Beli emas bayar uang. Beli perak bayar uang. Ini sama-sama satu grup tapi beda jenisnya. Beli dolar dengan rupiah, beli real dengan rupiah. Atau yang di bagian makanan, beli kurma dibayar garam. Beli tepung bur dibayar kurma. Beli syair dibayar garam. Amin, lain jenisnya, tapi grupnya sama. Ada gambaran? Ini hanya satu persyaratan. Apa itu? Hanya satu syarat, ya dan biadin. Harus serah terima di tempat, kontan, nggak boleh utang, nggak boleh tempo, nggak boleh jeda waktu, tapi silakan selisih nominal. Paham ini? Ini yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah SAW. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِيئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau berbeda jenisnya, silakan kamu jual beli semau kalian. Yang penting tangan dengan tangan, yakni serah terima di tempat. Dari sini barakallahu fikum, tidak boleh beli emas bayar uang utang, tidak boleh. Riba apa ini? Riba apa ini? Nasi'ah. Tidak boleh beli perak dibayar uang utang, riba nasi'ah. Tidak boleh tukar menukar uang yang lain jenis, tapi ada tempo di situ, riba nasi'ah. Apakah boleh selisih? Jawabannya boleh. Ketika beda jenis boleh selisih. Kita punya rupiah mau beli real. Di tempat ini realnya 1 real ketemunya 4.000 rupiah. Di sebelah sana 3.099. Yang di sini 3,7. Apakah boleh? Tidak ada masalah. Kenapa? Beda jenis. Apa syaratnya? Serah terima di tempat. Ini rupiahku, mana realnya kamu. Ketika ada tempo, nasi'ah. Ketika dia utang, nasi'ah. Sudah waktu, nasi'ah. Juga sama dengan yang sebelah sininya bagian makanan tadi. Nah, ente punya garam. Ini wilayah-wilayah timur ini banyak garamnya. Di tempat di Gresik, di Madura itu tempatnya garam. Ini petani garam. Kepingin yang namanya tepung gandum, bur, mafifulus. Maka dia mau bayar pakai apa ini? Pakai garam. Nah, tepung gandumnya 1 sak yang berisi 25 kilo gandum, garamnya 10 sak. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Kan selisih ini. Dikarenakan beda jenis barang. Apa syaratnya? Harus serah terima di tempat. Nih 10 sak garam saya, mana 1 sak tepung gandum Anda. Ketika ada selisih, namanya apa? Riba nasi'ah. Selisih ada tempo. Ketika ada tempo, maka namanya riba nasi'ah. Mudah gini. Apakah boleh
jual beli emas, perak dan uang dibayar dengan uang secara online. Ini lagi zen, online lagi marah ini. Secara online, Anda posting emas, perak segala macam, macam-macam itu, emas, perak dan segala macam. Bayar pakai apa kita orang ini? Pakai uang. Apakah boleh kita jual beli emas, perak, bayar uang dengan sistem online? Jawaban? Kenapa boleh? Karena ada jeda waktu antara transfer uang dengan kirim barang. Riba apa ini? Riba nasi'ah. Hati. Barakallahu fikum. Mana ini? Apakah boleh barter? Apakah boleh barter? Kita orang ini pedagang kurma menjelang Ramadan. Yang itu Masya Allah dari kalangan orang-orang jamaah pedagang kurma. Kita orang akhwal dari sudah ini orang pedagang garam ini. Barter. Apakah boleh barter? 1 kintal kurma dengan 1 ton garam? Boleh nggak? Boleh. Apa syaratnya, Mbak? Harus serah terima di tempat. Caranya apa? Caranya masukkan truk. Sudah ketemu di sebuah tempat, bongkar kurmamu, bongkar garammu. Garamnya masukkan truknya dia, kurmamu masukkan truknya dia. Oke, beres, selesai. Ya Allah, ma'asalamah. Nah, kata, harus serah terima di tempat. Tapi ketika barternya ada jeda waktu, ada tempo dan semisalnya, riba nasi'ah. Paham sampai sini? Barakallahu fikum. Ini apa ini? Pertanyaan atau? Oh, anak pikir sudah mau isya. Jangan cepat-cepat isyanya. Jam berapa sekarang ini? Ntar lagi nih sudah mau isya ini. Masya Allah. Ada yang ketiga. Kaidah yang ketiga yang harus sampaikan di sini. Yaitu ketika terjadi akad jual beli antara kisim awal, grup pertama, emas, perak, uang, dipakai untuk membeli grup yang kedua, kurma, garam, bur, syair. Disilang sekarang ini, emas, perak, uang dipakai untuk membeli kurma, garam, bur, syair. Apakah diperbolehkan? Ya boleh-boleh aja, saya mau beli kok. Apa ada syarat? Apakah ada syarat? Ini barang riba, ini barang riba. Apakah ada syarat? Ya Allah, bisur, apakah ada syarat? Loh, kok diem? Apa syaratnya? Gimana, Pak? Di tempat. Dalilnya mana? Dalilnya mana ini? Dalilnya mana ini? Sebagian pihak, mohon maaf, sebagian pihak memahami seperti itu dengan dalil riwayat tadi. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ketika berbeda macam dan ragamnya, beda jenisnya, silakan kamu jual, terserah kalian. Yang penting tangan dengan tangan. Dipahami seperti itu. Kalau kita mau beli kurma menggunakan uang harus kontan, tidak boleh utang. Kalau kita mau beli garam dengan uang harus kontan, tidak boleh utang. Ketika mau beli tepung gandum atau syair dengan uang nggak boleh utang, harus kontan. Jawabannya mohon maaf, ini salah paham. Yang betul, silahkan dijual beli dengan tanpa syarat. Di sini tidak ada unsur riba sama sekali. Ketika kisim awal rombongan nakdain, alat jual, alat bayar, uang, kemudian emas, perak dipakai untuk membeli kurma, garam dan semisal dan barang-barang yang lainnya, tidak ada padanya hukum riba. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang sistem salam di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Itu diperhatikan oleh para sahabat. Salam itu ialah barakallahu fikum, menyerahkan uang di muka,
untuk sebuah barang tertentu, takaran tertentu, jumlah tertentu, sifat tertentu diserahkan di waktu tempo tertentu. Itu namanya salam. Waktu itu barang yang diminta adalah kurma. Alat bayarnya adalah dinar dan dirham. Rasul mengizinkan. Artinya apa? Tidak ada padanya hukum riba. Ketika yang dipakai alat bayar emas, perak, mata uang dipakai untuk membeli kurma, garam, bur dan barang-barang yang selainnya, tidak ada hukum riba sama sekali. Dengan riwayat ini. Apakah boleh beli kurma pakai fulus utang? Boleh, enggak kena riba. Apakah boleh beli garam utang? Boleh. Yang penting pakai uang lah bayarnya ya. Boleh. Tidak ada riba sama sekali. Faham tak ini? Maka riba fadl dan riba nasi'ah itu hanya pada kaidah pertama dan kaidah kedua. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Apakah boleh bisnis falas online? Tahu falas, Pak? Bermain di valuta asing. Ini isinya tukar menukar uang, tapi dengan cara online. Apakah boleh? Anda bermain di rupiah, Anda mau lemparkan ke dolar, atau Anda memiliki dolar mau dilemparkan ke euro dan segala macamnya. Al-muhim atau uang yang macam-macam itu falas. Sistemnya adalah online. Apakah boleh? Kenapa tidak boleh? Di situ ada Pak? Ada Pak? Ada jedah waktunya, jedah transfer dan segala macamnya, dan ada orangnya. Namanya online di dunia tak berantah. Tidak boleh dikarenakan itu terkena riba nasi'ah. Nama yang semisal mereka menggunakan dengan bahasa trading forex. Itu dirinci. Tergantung, kalau dia menggunakan sistem online maka nggak diperbolehkan ada unsur riba nasi'ah. Tapi ketika dia manual, ya sama kayak tukar menukar biasa, dia mau niceng atau di bank atau di mana begitu, diperbolehkan, yang penting dengan syarat terima di tempat. Ini uangku, ini mana uangmu, maka diizinkan. Barakallahu fikum. Wis adzan toh? Monggo diadzani. Ya, fadhol. Adzan dulu. Jawab pertanyaan atau meneruskan? Itu tadi secara global tentang masalah riba fadl dan riba nasi'ah yang masuk dalam kategori riba al-bai', riba pada jual beli. Ini ketika kita hanya menggunakan hadis tadi untuk menentukan asnaf ribawiyah. Sekarang kita ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan barang-barang yang terkena riba. Dipahami insyaallah ya. Al-muhim kita menggunakan riwayat tadi, penambahan satu dari para ulama, 7 poin, dan dirinci dengan perincian di atas. Barakallahu fikum. Praktek jual beli yang mengandung unsur riba di zaman sekarang cukup banyak ya. Cukup banyak. Seperti yang diutarakan di atas, sebagian ulama berpendapat semua akad yang haram juga termasuk riba. Yang beredar di kalangan bank-bank yang mengatakan bank-bank syariah, mereka dalam bab ini menggunakan sistem murabahah untuk urusan jual beli barang yang for sale, itu menggunakan sistem murabahah. Kalau secara zahirnya masya Allah namanya nama syar'i murabahah, tapi ketika ditelusuri di dalamnya padanya ada perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Perlu dibongkar apa enggak ini? Perlu dibongkar apa enggak ini? Tadi mau bongkar mudharabahnya mereka ternyata lebih membahayakan daripada konvensional. Mau di enggak ini? Sistem murabahah ini justru yang paling banyak, yang paling mendominasi
akad transaksi pada bank-bank syariah menggunakan murabahah. Saya terangkan dulu terkait dengan murabahah secara fikihnya. Yang namanya murabahah itu masuk dalam kategori bai'ul amanah. Jual beli secara amanah, transparan. Ya. 3 macam. Ada jual beli yang transparan yang menjual rugi. Dia di bawah harga standar. Dia beli barang kulaan barang 10, dia jual 7, 8 atau 9. Hukumnya apa ini? Nggak ada masalah. Kalau keridhaan dengan dia pribadi, dia jual murah. Atau yang kedua, dengan harga yang semisal. Kulaan 10 dijual 10. Yang ketiga namanya murabahah. Dia mencari untung, mencari ribahun. Murabahah itu thalabur ribah, cari untung. Dia kulaan 10 dijual 11, 12, 13, 15, terang. Dan transparan apa adanya. Itu juga nih Pak, saya belinya sekian, harganya sekian, kami jual kepada Bapak sekian, dan tempo mestinya. Nah mungkin kontan. Nih kontan ngapain juga di bank. Ya, kontan langsung aja ke tokonya kan gitu. Murabahah itu ketika orang nggak punya finansial, memerlukan barang, datang kepada pihak bank untuk mengajukan dana finansialnya untuk membeli sebuah barang. Itu Pak. Sekian Pak ya, harga dari toko sekian Pak, kami jual kepada Bapak sekian, untung sekian, tempo sekian. Ini secara zahir transaksi nggak ada masalah, dia transparan, amanah, dan boleh cari untung. Namun barakallahu fikum, secara kenyataannya dalam praktek bank-bank yang ada, itu nggak seperti yang dibayangkan tadi. Kuncinya rata-rata mereka ini melakukan akad jual beli dengan nasabah sebelum barang itu dimiliki. Ulangi lagi, rata-rata bank-bank ini melakukan akad jual beli dengan pihak nasabah, konsumen, tayyib, sebelum barang dimiliki. Saya nih memerlukan kendaraan. Ya, syuhul nggak ada kendaraan, nggak jalan ya Pak. Nah, saya memerlukan yang namanya mobil pickup merek Grand Max, ya gede gitu ya. Daihatsu Grand Max mobil pickup. Black edition, hitam, keren, ada kelas itu. Nggak punya fulus, maka saya datang pada pihak bank dan mengutarakan maksud saya datang kepada bank ini. Saya ingin membeli Grand Max, Daihatsu Grand Max, keluaran tahun sekian, tipe-tipe demikian, yang Black Edition, yang ada di showroom Pemalang ini. Tapi saya nggak punya dana, tolong dibantu. Oh iya, cek sama dia harga di sana di showroom. Ini berapa? Sekian. Ya sudah. Bapak, ini harga Grand Max yang dimaksud di showroom itu harganya Pak 150 juta. Jelas Pak? Jadi saya telepon, tadi Bapak dengar sendiri dari ucapannya ya. Kami dari pihak bank menjual kepada Bapak harga 200 juta tempo setahun. Deal Pak? Ya, siap deal. Sudah. Ya Pak, silakan Pak. Silakan diambil di showroom Pemalang. Terima kasih atas kerjasamanya. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Ini hukumnya riba. Kenapa kok dikatakan riba? Dikarenakan bank tidak memiliki barangnya. Masuk dalam kategori baik ma la yamlik. Rasul mengatakan la tabi ma laysa indak. Kamu jangan menjual yang enggak ada pada kamu, yang enggak kamu miliki. Barang milik siapa? Milik showroom. Bank bikin akad sama nasabah sebelum barang dimiliki oleh pihak bank. Itu hakikatnya adalah pinjem 150 juta, bayar 200 juta tempo setahun. Hati-hati, tapi dengan kamuflase murabahah. Murabahah.
adalah hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, kira-kira demikian apa kan yang di bank ini? Kok diem? Demikian apa di bank ini? Mewah. Kalau bank menyediakan mobil di gudangnya dan segala macamnya, ya bangkrut, rugi ya. Ya kalau ada yang beli, kalau nggak ada, ya nggak mungkin. Bank itu hanya urusan finansial, padahal dia nggak punya. Iya. Nah, dianya ini kesalahannya adalah membuat akad dengan pihak nasabah sebelum barang dimiliki. Dipahami ya? Inilah riba. Saya bikin contoh, tolong jawab. Yang mau jawab siapa ini? Angkat tangan dulu. Saya mau jawab ini. Siapa? Jenengan, Pak. Masya Allah. Masalah tadi itu, saya datang pada pihak bank, memerlukan greenback tadi itu. Sudah, ketika saya mengutarakan maksud saya dari pihak bank, telepon ke showroom. Ke showroom yang di Pemalang ini. Halo, dengan ini Pak, ya. Pak, di situ ada greenback yang gini. Oh, ada. Iya, kami dari bank ini kami membeli barang tersebut. Kami membeli barang tersebut. Nanti akan ada dari kami utusan menyelesaikan ini semuanya. Oh iya Pak, siap. Ngomong kepada kita orang nasabah ini. Bapak dari lihat ya, barangnya ada di showroom Pemalang dan sudah kami beli. Tadi harganya di sana 150 juta, kami jual kepada Bapak 200 juta transparan Pak ya. Tidak ada yang disembunyikan. Ini namanya murabahah Pak. 150 kami jual 200 juta tempo setahun. Ya, boleh. Silakan ambil di showroom barangnya yang sudah kami beli tadi. Hukumnya apa? Hah? Riba. Kenapa kok riba? Sudah dibeli loh. Apa antum ini? Loh. Yang namanya orang jual beli tidak harus kontan. Tidak harus CP. Atau harus begitu kalau jual beli? Kan boleh jual beli dengan cara utang. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak jual beli dengan cara telepon? Boleh, jelas suaranya kok. Ini showroom, ini iya ya. Sekian, ya, deal, oke. Saya akan diambil. Sudah dibeli oleh pihak bank atau jangan ngada-ngada. Kami Pak sudah beli barang tadi, sudah kami teleponkan kepada pihak showroom, sudah kami beli. Bank ini yang beli. Ya, deal, siap. Bikin akad, silakan diambil. Boleh apa nggak boleh? Ini kayak nampaknya tuh sudah fobi dengan bank. Makanya pokoknya ada kata-kata bank haram. Ya Pak ya. Ya pokoknya bank haram. Gak pakai mikir, pokoknya haram. Ilmiah, haramnya kenapa? Bolehnya kenapa? Boleh apa nggak boleh? Gambarnya boleh apa boleh? Bah, kayaknya tadi mantap ini. Kenapa kok boleh? Dikarenakan sudah dibeli oleh pihak bank, maka hukumnya boleh. Masya Allah. Ada yang menyelisihi? Ada yang menyelisihi? Gimana Pak? Kenapa kok tidak boleh? Tuh kan, bayangannya itu kalau jual beli harus kontan. Tidak harus kontan. Boleh jual beli dengan utang itu boleh. Ya bagi. Ya Pak Muhammad. Tafadhal. Oke. Kenapa kok tidak boleh? Lah ini bayangannya nggak boleh pokoknya. Tapi apa cara ngomong nggak bolehnya ini? Iya, bank itu umumnya penyedia dana, tapi kan dia langsung transparan. Ini namanya amanah ini. Transparan. Sudah kami telepon, Pak. Showroom kami telepon. Kami tanyakan barangnya.
sesuai dengan permintaan Bapak, ada barangnya dan sudah kami telepon, itu kami beli, kami dari bank ini membeli barang tersebut gitu Pak ya, nanti akan kami urus pembayarannya, nanti ada petugas kami yang ke sana. Artinya kita beli Tempo, beli, sudah beli Pak, beli di loudspeaker sama pihak banknya itu, dengar langsung Pak, transparan dari pihak showroom mengatakan harga 150 juta, kami jual pada Bapak 200 juta Tempo setahun. Boleh apa nggak boleh? Nah, gimana gambarannya? Itu tidak akadnya tadi, itu tidak akadnya. Tidak ada perubahan. La denda wala syai'. Sudah akadnya kita 150 juta harga dari kami jual 200. Nanti tahun Tempo tahun depan 200. 0%, tidak ada bunga, tidak ada denda. 200 juta rupiah. Akhir tahun. Nah, ya apa sih? Hukumnya apa ini? Hukumnya tidak boleh. Alasannya adalah dikarenakan pihak bank belum memindahkan barangnya. Dia belum serah terima barang dengan pihak showroom. Itu ada pembahasan yang berikutnya. Di dalam bab jual beli ada sebuah larangan yang tegas dari Nabi Muhammad SAW, yaitu naha an bai'i ma lam yuqbad. Dilarang jual beli sebuah barang yang belum diterima, atau kalau dia sebuah barang belum dipindahkan dari asalnya. Al-qabd, penerimaan barang tergantung barangnya. Ada yang dipindahkan, ada yang dikosongkan, ada yang dipatok, tergantung barangnya. Kalau mobil atau kendaraan bisa dipindahkan. Nah, kalau barang-barangnya dipindahkan. Nah, kalau rumah diapakan? Dikosongkan, kunci dikasihkan. Kalau tanah dikosongkan, dipatok. Barakallahu fikum. Ini dari pihak bank belum serah terima dengan pihak showroom. Maka termasuk baik malam yuqbad. Itu sama dengan tadi, hakikatnya adalah pinjam 150 bayar 200 tempo setahun. Baik malam yuqbad. Apa caranya supaya boleh itu? Kalau supaya boleh, dari pihak bank menghubungi showroom, dibeli dulu barangnya, ambil barang, diambil, dipindahkan menuju ke kantor bank, di gudangnya atau di depan halaman pihak bank. Sudah, baru diadakan akad dengan pihak nasabah. Ini baru boleh. Tapi ingat, belum ada akad maka tidak ada ilzam, tidak ada pengharusan, tidak mengikat, karena belum ada akad. Ketika barang sudah ada, pihak bank ingin mengadakan akad dengan nasabah, nasabahnya menggagalkan, tidak boleh marah. Itu resiko orang jual beli. Paham deh? Nah, itu khairul muslim. Begitu datang barangnya, tuh Pak ya, green bag-nya udah kelihatan tuh di halaman kantor, kita kami beli segala macamnya. Sekarang kita bikin akad. Oh maaf Pak ya, setelah saya pikir-pikir kok kayaknya belum siap untuk beli green bag. Mohon maaf Pak ya, selamat siang, pergi dia. Boleh apa nggak boleh? Boleh, belum ada akad. Namanya ghairul mulzim, belum mengikat, belum ada akad. Baru pesan. Atau sebaliknya dari pihak bank, ketika ada nasabah yang lain tertarik, ini apa ini? Ya, ini green bag mau kita jual. Ini saya berani nih, saya berani harga 250 juta. Oh iya, sini. Banknya mengabaikan Anda, maaf Pak, nggak jadi sama sampean. Nah, dengan nasabah yang baru, terang-terangan 150 juta dari showroom dijual 250 juta tempo setahun.
Boleh. Ini solusinya. Pertanyaannya adalah, apakah ada bank yang mau seperti itu? Jawabannya? Tidak mau berisiko. Nah, kalau caranya begitu, dipermainkan sama nasabah, bangkrut. Intinya apa? Solusi yang ada, yang disebutkan oleh para ulama kita, tidak terjadi pada bank. Maka sistem murabahah secara real yang ada pada bank-bank syariah itu semuanya adalah riba. Hakikatnya adalah pinjam sekian, bayar lebih dengan tempo sekian. Tengah-tengahnya ada rekayasa murabahah jual beli tadi. Intinya tidak ada yang beres. Barakallahu fikum. Waduh, waktunya nggak memungkinkan ini. Kurang 6 menit. Ya Pak, cukup? Atau dijawab pertanyaannya? Jangan naik terus, ini waktu udah habis, nggak mungkin jawab ya Pak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya membeli. Apabila saya membeli kendaraan dari hasil uang riba, hukumnya bagaimana? Jawabannya tidak boleh. Kalau diyakini itu adalah uang riba itu tidak boleh Anda manfaatkan. Itu maksud daripada hadis la'ana Rasulullah akil riba. Rasul melaknat orang yang memakan harta riba, memakannya atau memanfaatkannya untuk pribadi dia. La yajuz, hukumnya haram ya. Gimana ya? Dibuang? Buang aja wis. Nah, ini kalau membelinya sebelum tahu ilmunya, sebelum mengerti itu adalah riba, maka sah miliknya dia. Falahu masalaf. Tapi ketika dia sudah tahu ilmunya malah membeli, maka dia terkena hukum haram. Barakallahu fikum, dilaknat oleh Rasulullah SAW dikarenakan dia menggunakan dan memanfaatkan harta riba untuk sesuatu barang. Maka jangan dimanfaatkan. Bisa diinfakkan atau diberikan untuk fasum. Barakallahu fikum. Dan semua harta-harta riba yang jelas riba yang dimiliki oleh seseorang nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dimakan dan dimanfaatkan, tapi dialokasikan untuk kepentingan umum atau untuk fakir miskin. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bissawab. Saya punya utang 1.020.000 tahun yang lalu Ustaz, baru bisa bayar sekarang. Ini gimana ini? Bayar 1 juta atau dikeruskan dengan emas sekarang ini? Jawabannya, utang 1 juta, bayar 1 juta. Sudah, bayarkan 1 juta. Karena ini barang riba. Paham ya? Maka dia harus dikembalikan dengan semisal itu. Barakallahu fikum. Ada beberapa uang tuh naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Pas yang ini naik. Kok naik? Turun. 1 juta di masa lalu. Oke, tenang. Nah gitu ya. 1 juta di zaman sekarang ini, ya nggak terlalu banyak. Maka tetap pinjam 1 juta dikembalikan 1 juta. Antum dulu pernah pinjam emas? Bukan beli ya, pinjam emas dari seseorang sekitar 10 gram emas. Kala itu emas nilainya paling 1 gram berapa sih? 10.000, 20.000, 25.000. Sekarang ini berapa? 650. Dibayar pakai uang atau pakai emas? Jawabannya pakai emas juga. Pinjam emas, bayar emas, itu aman dari segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Kurang 2 menit ya. Loh, kok enggak apa-apa ya bos? Persyaratannya begitu kok.
Wallahu taala alam bisawab. Penjual barang menerima uang dari pembeli, uang hasil pinjam di bank. Hukumnya apa bagi si penjual? Masya Allah. Nah, jawabannya, yang dipinjam sama dia itu, yang ribanya adalah bunganya tadi. Bunganya tadi. Paham ya? Kan dia pinjam 10, bayar 11. Yang riba yang mana? 1%-nya itu. Nah, itu namanya harta dia ketika itu, harta yang tercampur, namanya syubhat. Barakallahu. Bicara masalah syubhat, ketika ada yang membeli dengan uang seperti itu, kita boleh menjual kepada dia, dikarenakan uang tadi bukan zat ribanya. Barakallahu. Dan yang paling penting bagi para penjual, tidak usah tanya-tanya kepada sang pembeli uang kamu dari mana. Tidak boleh. Itu namanya takalluf. Takalluf. Nuhina an takalluf, kata para sahabat, kami dilarang dalam Islam untuk memberatkan diri. Dan itu akan menyusahkan kamu sendiri. Selama kamu tidak tahu itu uang apa, ada masalah. Jangan tanya. Cerita. Saya ini Pak, baru pinjam di bank Pak. Pinjam berapa? Saya baru pinjam 10 juta ini. Saya mau beli barang kepada jenengan nggih. Insyaallah. Jawabannya tadi itu. Jadi yang menjadi riba adalah bunganya tadi. Itu barang syubhat, barakallahu fikum. Secara hukumnya boleh-boleh saja. Untuk kita itu boleh-boleh saja. Dianya yang jatuh dalam keharaman, jatuh dalam pinjam-meminjam dengan unsur riba, itu dianya. Ketika uang tadi diambil, dipakai untuk kepada orang lain, itu namanya barang syubhat. Untuk kita diperbolehkan. Kita dapat enaknya, dia dapat dosanya. Paham gitu? Ada seorang yang atau berdiri nyampur. Ada haramnya, segala macamnya, ada riba, ada yang macam-macam nyampur, syubhat. Terus dia ngundang kita makan di rumahnya. Ya apa ini? Dipenuhi apa enggak? Jawabannya penuhi. Kita yang zen, kita yang kenyang, masya Allah. Yang dosa dia. Itu yang diriwayatkan dari beberapa athar dari sebagian sahabat seperti Salman Al-Farisi atau Ibnu Mas'ud dan juga yang lain-lainnya demikian. Dia dosanya, kita yang enaknya. Kecuali kalau kita tahu zat ini, barang ini adalah zat haramnya, maka jangan. Kalau nyampur kan kita nggak tahu. Kalau tahu ini zat yang haram, jangan. Dia baru maling, nyuri uangnya orang, dapat sekantong dia uang segitu. Ayo sama saya, apa? Mau kemana? Ayo sate biar kuat. Yang ini jangan. Atau kamu dikasih, nih kasih uang. Kamu ngerti apa itu? Biasalah, baru ngambil dari situ. Jangan. Karena kamu tahu ini zat, uang ini zat yang haram tadi. Mohon maaf, saya bedakan dengan yang nyampur, yang kamu nggak tahu yang mana yang haram. Kalau dia nyampur, maka namanya barang syubhat. Bagi dia tidak boleh, bagi orang lain diperbolehkan. Tapi sikap wara' tidak. Haram tidak, boleh. Tapi sikap wara', sikap kewaraan jangan. Dipahami insyaallah ya? Panjang pembahasannya barakallahu fikum dalam masalah seperti ini. Sesungguhnya pembahasan riba harus mengkaji terlebih dahulu pembahasan jual beli. Jual beli yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, akad-akad yang diharamkan. Itu sebenarnya nanti digabung dengan pembahasan riba akan lebih gampang nyantol. Tapi karena kamu yang sempit, hanya semata-mata kita membahas yang ribanya saja. Tapi alhamdulillah insyaallah tergambar sekilas insyaallah ya. Sama-sama sudah mulai meraba begitu. Walhamdulillahirabbil alamin. Dikarenakan waktu yang memungkinkan barakallahu fikum. Jadi kita cukup sekian saja. Semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari berbagai macam bentuk praktek ribawi. Amin ya rabbal alamin. Yang kafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha